Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema pengen melihat mantan yang tergila-gila ngejar-ngejar untuk balik kepadamu, pindahkan rasa penasaranmu kepada mantan. Ya. Nah, jadi sekarang kita yang jungkir balik ngejar-ngejar mantan. Dan mantan seperti artis, ya, merasa dirinya dikejar-kejar dan semakin dia menjauh dari kita, semakin sulit untuk didapatkan. Jangankan didapatkan, ketemu saja itu sudah sebuah keajaiban rasanya. Ya, mantan itu seperti bisa membaca pikiran kita sehingga dia selalu menghindar agar jangan sampai ketemu dengan kita. Jadi itu yang kita rasakan pada saat ini. Nah, sekarang kalau kita pengen mantan kembali, kuncinya kan harus dibalik. Harus mantan yang ngejar-ngejar dan minta balik dengan kita. Nah, sekarang pertanyaannya tentu caranya bagaimana? Ya, caranya tentu mantan yang harus penasaran dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, menghilangkan rasa penasaran terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan mantan di dalam hati dan pikiran kita. Nah, itu yang paling sulit. Ya. Jadi penasaran itu sebenarnya juga rasa, ya. Rasa penasaran. Nah, ketika dia adalah rasa, maka orang bisa mempertebalnya, menguatkannya, tetapi juga sekaligus menghapusnya. Tentu butuh perjuangan yang berat, ya. Ini kan kalau diucapkan rasanya enak, ya, mudah gitu. Tapi kalau ngelakoninya ya tentu tidak mudah. Nah, jadi bagaimana mantan mau penasaran dengan kita kalau kita terus penasaran dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan mantan? Ya, kita yang jungkir balik, nongkrong di depan rumah mantan. Mantan sudah tidak penasaran lagi dengan kita, wong ngelihat kita tiap hari. Ya, kita yang jungkir balik ngintip media sosial mantan. Mantan tidak penasaran, ya, karena dia tahu kalau kita setiap hari berusaha untuk mengintip apapun yang dia posting di media sosial dia. Nah, jadi kuncinya kalau kita ingin mantan penasaran kepada kita, kita harus berhenti penasaran kepada mantan. Itu namanya memindahkan rasa penasaran kita kepada mantan. Harus gantian. Jadi berhenti penasaran dengan mantan itu ya berhenti ngintip media sosialnya, berhenti nongkrong di depan rumahnya, berhenti mendatangi tempat kerjanya, berhenti miss call dia, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ketika mantan tidak lagi merasakan ada kehadiran kita, di situ dia akan mulai kepikiran, mana nih orang kok tidak pernah muncul? Padahal kemarin sampai capek banget dia berusaha untuk menghindar terus dari kita. Sekarang malah tidak pernah muncul. Muncullah rasa penasaran mantan, ya kan? Tapi kuncinya tadi, kita harus berhenti penasaran kepada mantan. Dan berhenti penasaran kepada mantan itu juga kita sangat terbantu, ya. Suasana hati kita akan baik tuh. Karena kita tidak ngintip lagi kesombongan mantan bersama orang ketiga di media sosialnya.
Kalau sekarang suasana hati kita jadi kacau balau, karena setiap hari sudahlah waktu habis, tenaga habis, pikiran capek, begitu berhasil ngintip media sosialnya, begitu berhasil melihat dia, yang kita lihat dia bersama orang ketiga. Jadilah kacau balau perasaan kita. Nah, satu, berhenti penasaran kepada mantan, agar mantan yang gantian penasaran kepada kita, ya. Nah, yang kedua, ketika mantan penasaran, apa yang dia lakukan sama persis dengan apa yang kita lakukan. Dimulai dengan ngintip media sosial kita. Jadi sekarang kita menggunakan media sosial itu memposting sesuatu, harus yang bisa membuat orang penasaran. Contoh nih ya, kalau kita lihat video-video di TikTok tuh ya. Misalnya saya lihat tuh ya, berbagai eksperimen. Ada video yang mengeksperimenkan misal semangka, ya dibuka sedikit begitu dimasukkan sirup, nah nanti warna semangkanya akan berubah semua. Ya, kemudian orang mencoba betul bereksperimen. Ya, semangkanya dibuka, diisi sirup. Nah, tetapi itu baru sampai video part 1. Ya, kalau pengen tahu apakah video awal yang menggerakkan orang penasaran untuk mencoba betulan tadi, ya, betul-betul seperti apa yang dicontohkan itu, harus nonton ke part 2 kan? Kadang kita penasaran kan jadinya, kita klik ya akun media sosialnya, akun TikToknya, kita cari itu mana yang part 2-nya ini. Ternyata belum diposting sama dia. Nah, itu namanya menggunakan media sosial yang membuat orang jadi penasaran. Nah, sekarang kita harus menggunakan media sosial seperti itu. Ya. Jadi skill, kemampuan kita, pesona kita, daya tarik kita itu harus membuat orang menjadi penasaran dengan kita. Ya. Lah, jadi menggunakan media sosialnya yang ketiga, seperti artis. Ya, pernah lihat media sosialnya artis. Saya misalnya sering lihat Paul McCartney. Ya, Paul McCartney itu saya ngefans sejak kecil ya. Beliau itu pemain gitar dan vokalis The Beatles ya. Sampai sekarang usianya sudah 80-an tahun tuh, masih terus berkarya. Dulu zaman belum ada media sosial, orang sering kirim email ke Paul McCartney ya, atau komen di blog dia ya, di website dia. Ribuan tuh. Setiap minggu dia menjawab satu komen. Ya, dari ribuan dia menjawab satu komen. Dan itu orang penasaran tuh. Ya, siapa tuh yang komennya direspon oleh Paul McCartney, karena fansnya dari seluruh dunia. Nah, itu yang saya katakan, yang ketiga nih, menggunakan media sosial dengan gaya artis. Ya, jadi kalau gaya artis itu ya tidak semua komen kita respon. Ya, ya biarkan saja orang berkomentar, berkembang, dibaca saja. Ya, ketika kita merespon komen, mantan tidak akan penasaran lagi dengan kita. Ya, artinya ketika kita posting sesuatu, background dari postingan itu kan biasanya penjelasannya dalam komen-komen tadi. Tapi ketika kita diamkan, semua orang jadi tambah penasaran. Ya, termasuk mantan juga. Ya. Nah, jadi misal kita memposting tentang piknik atau liburan kita. Pemandangan alamnya indah. Jadi kita foto dengan background pemandangan yang spektakuler. Kan orang jadi penasaran tuh, itu di mana tuh? Ya banyak yang tanya. Dan komen itu kita diamkan. Nah, itu akan membuat orang jadi penasaran kepada kita. Termasuk mantan. Mantan akan penasaran tuh. Ini lagi kemana nih kita?
yang memfotokan siapa nih? Nah, gitu kan? Kesana dengan siapa? Dan seterusnya. Nah, itu akan memunculkan rasa penasaran. Ketika kita menggunakan media sosial tadi dengan gaya artis, ya. Dan yang keempat, kita maksimalkan pesona kita, ya. Daya tarik kita tuh. Jadi ketika kita foto, tampilkan foto yang terbaik. Jadi jangan cuma satu foto, banyak foto. Kita lihat mana yang paling bagus dan akan membuat orang jadi penasaran. Ya, jadi jatuh cinta bahkan pada pandangan pertama baru ngelihat fotonya saja. Nah, itu yang kita posting, ya. Nah, semakin banyak fans kita di media sosial itu akan menambah rasa penasaran mantan. Jadi kita maksimalkan daya tarik kita. Ya, kalau seperti saya, kalau foto enggak pakai dandan dulu kan. Tapi kan kalau yang muda-muda perlu dandan dulu, sisiran dulu, pakai baju yang bagus, ya. Pencahayaannya dipilih yang bagus sehingga hasil dari foto tadi memang bagus dan layak untuk dikagumi oleh semua orang. Ya. Nah, jadi kita memaksimalkan media sosial kita tanpa kita ngejar-ngejar mantan lagi, ya, itu akan memperbesar rasa penasaran di dalam hati mantan kepada kita. Tetapi ketika kita ngejar-ngejar mantan terus, ya mantan tidak akan pernah penasaran dengan kita. Jadi semakin mantan penasaran, ya, dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari, tanpa dia sadari, dia akan selalu kepikiran kita. Dan ketika dia kepikiran kita, itu akan memunculkan rasa kangen. Rasa kangen itu dia tumpuk terus setiap hari. Itu akan membuat dia sampai pada batas, di mana dia sudah tidak kuat lagi untuk menekan rasa kangennya agar bisa ketemu dengan kita. Kalau dia mau ketemu, jangan langsung mau. Lakukan seperti yang dia lakukan, menghindar dulu, menjauh dulu, karena itu akan memperbesar rasa penasarannya, ya. Nah, jadi ketika kita pengen melihat mantan jungkir balik, tergila-gila mengejar-ngejar untuk bisa kembali bersama kita lagi, maka kuncinya pindahkan rasa penasaran itu ke dalam hati mantan. Dan saat dia sudah mulai menyadari dia merindukan kita, ya, rindu itu adalah salah satu dari tanda cinta, ya. Ketika mantan semakin banyak melihat media sosial kita, ya, apalagi yang dia lihat tadi, ya, foto kita yang ganteng, yang cantik, yang fansnya begitu banyak dan seterusnya, itu akan memunculkan kembali perasaan cinta di dalam hatinya. Dan ketika dia jatuh cinta, maka dia akan berjuang untuk bisa mendapatkan kita, ya. Dan ya, sekarang kalau dia sudah berjuang untuk berusaha mendapatkan kita, ya terserah kita kan, mau menerima dia ataukah kemudian kita memilih pengganti dia. Tetapi bahwa kalau mencintai, artinya kita masih mencintai, dan kita yakin juga bahwa mantan ini juga sesungguhnya masih mencintai. Bagaimana memanajemennya saja, maka dua anak manusia ini akan bisa bersama, ya, karena kekuatan cinta itu akan menuntun mereka untuk bisa bersama lagi. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.